Assalamualaikum anak-anak Indonesia yang hebat. Bertemu lagi dengan saya Siti Nur Hijriyanti di pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kalian yang baru gabung jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu, karena subscribe itu gratis agar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya ya. Yuk langsung aja. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang menyajikan teks diskusi. Sebelum kalian tonton video ini sampai habis, kalian harus menonton video saya sebelumnya dulu tentang pengertian ciri teks diskusi, kaidah dan struktur kebahasaan dari teks diskusi. Setelah itu baru deh kalian tonton video ini, oke? Oke, langsung aja kita ke tujuan pembelajaran di video kali ini. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian menonton video ini dari awal sampai akhir, sebagai siswa kalian diharapkan mampu menyajikan teks diskusi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Mudah bukan? Oke, langsung aja kita ke materi. Materinya adalah langkah-langkah menulis teks diskusi. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan kembali bahwa isi dari teks diskusi adalah menyatakan pendapat atau memengaruhi pembaca agar pembaca tersebut lebih condong ke suatu pandangan tertentu atau lebih mendukung ke salah satu pandangan atau pendapat tertentu. Nah, agar pembaca ini terpengaruh, kita sebagai penulis harus menyampaikan pesan secara jelas. Jadi teks diskusi ini pendahuluannya harus jelas. Yang penting pesan utamanya itu tersampaikan atau isi dari teks tersebut tersampaikan kepada pembaca. Nah, langsung aja kita ke langkah menulis teks diskusi atau bagaimana cara agar pembaca ini tertarik dengan teks diskusi yang kita tulis. Yang pertama dari judul terlebih dahulu. Gunakanlah judul dengan bahasa yang menarik perhatian pembaca. Bahasa yang menarik itu bisa bahasa yang kontroversi atau bahasa yang inspiratif atau bahasa yang membuat pembaca ini penasaran. Nah, contohnya seperti olahraga fisik, olahraga belajar sekolah tanpa olahraga, penjara fisik. Nah, itu, atau mungkin kalian punya contoh yang lain. Yang kedua, mulailah pendahuluan dengan sebuah pertanyaan yang retoris. Retoris ini maksudnya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi kalian sendiri justru yang memberikan jawabannya. Contoh, haruskah kita terus berhutang kepada bangsa asing? Nah, disitu baru setelah pertanyaan retoris kalian jelaskanlah pendahuluan dari teks yang kalian buat. Kemudian yang ketiga, mulailah pendahuluan dengan bahasa yang syarat emotif. Syarat emotif ini maksudnya bahasa yang menggugah perasaan pembaca. Yang emotif itu emosi. Emosi pembaca tergugah ketika membaca pendahuluan yang kita tulis. Contohnya, jangan tebang hutan jika kita tidak ingin terjadi banjir, atau lingkungan akan membebani kita jika kita terus membebani lingkungan dengan tidak menjaganya. Nah, di situ kan pembaca merasa berpikir, oh ya, tergugah gitu emosi si pembaca. Yang keempat, mulailah pendahuluan dengan kata ganti personal atau penulis melibatkan pembaca. Contohnya, saya yakin Anda akan setuju jika hutan kita bla 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 bla. Nah, itu kan si penulis melibatkan pembaca secara langsung ya, dengan mengajak pembaca berbicara. Kemudian mulailah pendahuluan dengan pernyataan topik yang jelas. Jadi ada faktanya gitu, seperti setiap tahunnya penebangan hutan liar terjadi berapa bla 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 bla. Nah, itu kan salah satu cara agar pembaca juga tertarik atau terpengaruh oleh tulisan kita. Nah, oke, baik anak-anak, materi kita di video kali ini hanya satu, langkah-langkah menulis teks diskusi. Selanjutnya, setelah ini saya akan memberikan tugas atau latihan yang harus kalian kerjakan baik-baik, atau yang harus kalian kerjakan di rumah secara baik. Perhatikan apa yang saya sampaikan berikut.
Halo, saatnya kita mengerjakan tugas atau latihan. Perhatikan baik-baik ya. Tugas atau latihan yang harus kalian kerjakan di video pembelajaran kali ini ada dua opsi atau ada dua pilihan. Kalian boleh pilih salah satu tema yang saya rekomendasikan ini. Yang pertama tentang anti tawuran. Bagaimana menurutmu gagasan tentang anti tawuran? Nah, tulislah dengan tujuan meyakinkan pembaca agar setuju dengan pandanganmu. Yang harus kamu perhatikan, satu, jika kamu setuju atau tidak setuju, atau jika kamu dapat melihat dua sisi topik atau pandangan yang berbeda terhadap topik. Jadi, kamu harus ada pandangan setuju atau tidak setuju, tetapi kamu juga harus memiliki kecondongan di antara dua pilihan tersebut. Jadi meskipun kamu memiliki persetujuan antara anti tawuran atau ketidaksetujuan, tapi harus ada yang lebih condong atau yang lebih besar di antara setuju atau tidak setuju itu. Kemudian pendahuluan, katakanlah dengan jelas apa yang kamu pikirkan tentang topik itu, topiknya anti tawuran ya. Kemudian pendapatmu, berikan alasan atau contoh untuk menjelaskan dan meyakinkan pembaca. Nah, terakhir simpulan. Suatu simpulan ini adalah pikiran utama dan komentar akhir berdasarkan pendapatmu. Dan yang harus kamu ingat, rencanakan tulisanmu sebelum dimulai. Lalu buat tulisanmu semenarik mungkin untuk dibaca, kemudian tulis kalimat dan tetap pada topik. Periksa ejaan dan punktuasi. Punktuasi itu tanda baca yang kamu buat. Gunakan kata-kata yang akan meyakinkan pembaca. Kemudian mulailah paragraf baru setiap memulai gagasan baru. Periksa dan sunting tulisanmu sendiri setelah selesai. Nah, formatnya adalah berikut. Lengkapi kotak dengan uraian yang tepat sesuai struktur retorika teks diskusi. Jadi, teks diskusi yang kalian buat tentang anti tawuran ini formatnya seperti ini. Ada pendahuluan, gagasan utama. Gagasan utamanya bisa bukti alasan pendukung, juga bisa alasan dan bukti penentang ya. Atau kalau misalnya kalian lebih condong ke pendukung, ya pendukung semua nggak apa-apa. Kalau kalian mau dua-duanya boleh, tapi tetap tadi harus ada yang lebih condong. Kemudian terakhir simpulan. Nah, ini adalah pilihan tugas teks diskusi yang pertama, anti tawuran. Yang kedua, kalian bisa menulis teks diskusi juga tentang hewan dipelihara di kebun binatang. Nah, ini dikandangkan atau dibebaskan. Haruskah hewan dipelihara di kebun binatang? Bagaimana gagasan ini menurutmu? Tulis untuk meyakinkan pembaca dengan pendapatmu. Ingat yang harus kamu perhatikan, jika kamu setuju atau tidak setuju, atau jika kamu dapat melihat permasalahan dari kedua sudut pandang, sama seperti yang tadi ya. Kemudian pendahuluan, katakan secara jelas apa yang kamu pikirkan tentang topik itu. Yang ketiga, pendapatmu, beri alasan atau contoh untuk menjelaskan pendapatmu secara meyakinkan. Jadi kalian cari contoh aja. Kalau misalnya kalian gak suka hewan itu dipelihara di kebun binatang karena merasa tidak bebas, berilah contoh. Misalnya ada berita gajah mati karena di kebun binatang misalnya. Nah itu contoh berita tersebut kalian gunakan untuk meyakinkan pembaca bahwa binatang tidak harus dipelihara di kebun binatang, begitu. Kemudian kesimpulannya, simpulkan pandangan utama dan komentar akhir pendapatmu. Nah, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, rencanakan tulisanmu sebelum mulai menulis. Jadi bahan-bahannya kamu kumpulkan dulu ya. Buatlah tulisanmu menarik untuk dibaca. Yang kedua, yang ketiganya, tulis dalam kalimat efektif dan fokus pada topik. Ingat topiknya tentang binatang yang dipelihara di kebun binatang. Jangan melebar kemana-mana, oke? Kemudian periksa ejaan dan punktuasi. Punktuasi itu tanda baca, ingat.
Yang kelima, gunakan kata-kata yang meyakinkan pembaca seperti tadi, memberi suatu contoh yang real, yang fakta. Kemudian yang keenam, mulai suatu paragraf baru untuk setiap gagasan baru. Yang ketujuh, periksa dan sunting tulisanmu setelah selesai. Nah, topik ini pun sama, kalian tulis dengan format seperti ini. Judulnya, dikandangkan atau dibebaskan, haruskah hewan dipelihara di kebun binatang? Pendahuluannya seperti apa? Gagasan utamanya, ada pendukung atau penentang, boleh. Kemudian baru deh simpulan. Formatnya sama seperti anti tawuran tadi. Jadi kalian pilih salah satu topik di antara topik anti tawuran dan topik hewan dipelihara di kebun binatang. Itu pilih salah satu saja ya. Usahakan harus berbeda dari temanmu. Oke? Selamat mengerjakan. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, jangan sungkan-sungkan tinggalkan pesan di kolom komentar, oke? Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk yang baru gabung, tekan tombol subscribe-nya, kemudian like dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.